Saya dulu sebelum mengenal gerakan sekolah menyenangkan, itu cara mengajarnya itu benar-benar monoton, Mas. Benar-benar monoton. Artinya saya orientasi pada materi, memberi tugas, ulangan, siklus-siklus itu saja yang saya lakukan. Tak heran ketika saya merasa lelah, kemudian ketika ngajar, kemudian anak-anak sedang menyelesaikan tugas, akhirnya saya sempat ketiduran. Itu malu sekali. Mungkin itu bukan hanya terjadi pada diri saya sendiri, tapi ada ratusan guru-guru, bahkan ribuan guru-guru yang masih berfokus pada materi, masih monoton. Orientasinya adalah mengajar dengan memberi materi, ulangan, dan seterusnya. Banyak guru yang mungkin masih merasa belum sah mengatakan menjadi guru ketika belum memberi materi. Bahkan yang tragis, Mas, ketika mengajar orientasinya hanya untuk ulangan. Nah, Mas, materi ini dipelajari ya, karena besok akan masuk di ulangannya. Materi ini akan keluar di ulangan. Akhirnya apa, Bapak Ibu? Dampaknya, Bapak Ibu, anak-anak belajar hanya sekedar untuk menghadapi ulangan atau ujian. Anak-anak bukan menjadi pembelajar sejati yang haus akan pengetahuan, yang haus akan keterampilan, tetapi hanya sekedar untuk ujian. Mungkin karya-karya juga akan dilakukan, tapi hanya sekedar untuk uji kompetensi. Nah, itulah Bapak Ibu, saya kira menjadi poin penting. Mengapa kita perlu gerakan sekolah menyenangkan? Kebosanan terjadi di mana-mana. Nah, saya mengenal gerakan sekolah menyenangkan di tahun 2019 merupakan titik balik saya, Bapak Ibu. Karena apa? Dari gerakan sekolah menyenangkan itu paradigma lama bergeser dengan paradigma baru. Yang dulu mendidik itu mengisi materi, seperti halnya kita mengisi air pada gelas yang kosong. Tetapi sejatinya mendidik itu adalah proses di mana kita mengembalikan kodrat anak didik kita, menuntun kodrat anak didik kita. Rasa ingin tahu, diversity, imajinasi, bahkan sampai kolaborasi. Ini yang perlu kita tuntun. Supaya apa? Supaya anak-anak kita menjadi manusia seutuhnya, selamat lahirnya, selamat batinnya, sehingga mereka bisa memberikan kebermanfaatan untuk lingkungannya, untuk masyarakatnya, bangsa dan negaranya, dan mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Saya mencoba melakukan terobosan baru dalam melakukan proses gerakan sekolah menyenangkan. Apa itu? Kolaborasi antar mapel yang diselimuti dengan proses mentoring. Ini Bapak Ibu, mentoring suatu yang luar biasa karena bisa mengasah anak-anak didik untuk berperilaku empati, bisa menolong terhadap teman-temannya, sehingga gerakan anti bullying ya terjadi di situ. Karena anak-anak sudah kena bahwa saya bisa bermanfaat untuk orang lain. Dampaknya Bapak Ibu, film tadi yang dibuat oleh Gusti Rahmat Hidayat. Gusti Rahmat Hidayat itu salah satu siswa pindahan dari Banjarmasin, Bapak Ibu. Di sana harus mengenal kembali budaya di Jawa. Tetapi apa yang terjadi? Gusti Rahmat mendapat bullying dari teman-temannya.
Itu yang mendorong saya untuk membawa Gusti Rahmat ke sebenarnya Gusti Rahmat yang sejatinya. Maka dari itu saya berikan sebuah tantangan, saya tuntun, saya berikan motivasi sehingga Gusti Rahmat saya beri tantang untuk membuat film dan hasilnya di luar ekspektasi saya. Hasilnya yang sudah bisa ditonton tadi Bapak Ibu. Bahkan Gusti Rahmat sebelum lulus memposisikan dirinya untuk menjadi mentor terhadap adik-adiknya atas kesadaran dirinya. Bahkan sampai saat ini Gusti Rahmat terus menyampaikan terima kasih, menyampaikan penghargaan kepada gurunya. Itu nilai yang tidak terukur. Bagi saya inilah dampak dari social emotional learning. Nah, social emotional learning merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gerakan sekolah menyenangkan. Karena di situ akan menuntun anak untuk mengenali dirinya sendiri, mengenal jati dirinya. Nah, social emotional learning yang dilakukan salah satunya adalah morning sharing. Saya ingat apa yang saya lakukan morning sharing. Yang saya lakukan, saya hanya memantik pertanyaan pada anak didik saya. Kualitas apa yang dialami selama 1 bulan ini? Perkembangan kualitas apa yang dialami? Salah satu anak yang bernama Naja, saya merasakan betul di saat itu. Naja menyampaikan bahwa ketika mengikuti proyek membuat film, Naja ini benar-benar merasakan bahwa dirinya bisa berkomunikasi baik dengan teman-temannya, bisa bekerja dengan teman-temannya. Bahkan ia sampai menyampaikan bahwa menikmati proses itulah yang ia rasakan. Menang kalah urusan belakang. Tetapi apa yang terjadi? Saya malam-malam mendapatkan WA dari Naja bahwa proyeknya menjadi juara 1. Itu adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya, Bapak Ibu. Dan di hari Sumpah Pemuda, Naja mendapatkan penghargaan dari Wali Kota Semarang menjadi juara 1. Bahkan juara 2 dan 3-nya adalah animator profesional. Pantikan semangat dari kita sebagai guru, inilah yang dibutuhkan anak-anak sehingga menjadi melesat seperti seorang Naja. Satu lagi, Talita menjadi nominator ilustrator muda di Kota Semarang, Bapak Ibu, karena pantikan, karena dorongan. Dan ketika mendapatkan hadiah dari Wali Kota, apa yang disampaikan seorang Talita? Saya mendapatkan dukungan, mendapatkan bimbingan dari guru saya yang bernama Pak Diarto. Sayang beliau tidak bisa hadir di sini. Sambil menangis haru, Bapak Ibu. Ini hal yang luar biasa menurut saya. Nilai empati, rasa berterima kasih itu tidak bisa diukur dengan apa-apa. Itulah hasil dari gerakan sekolah menyenangkan. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Public speaking-nya kurang. Kadang juga mereka terbiasa untuk berbahasa daerah. Permasalahan tersebut kami membuat ide proyek untuk anak-anak mengenai Saya Bapak Ibu dan tolong apabila APK yang di depan. Ini bagusnya bisa menjual. Menjual ini supaya bisa menggigit kan ada desain juga. Pemasaran artinya pemasaran